Menjadi pengasuh putraku. Buna, Hicks, Buna, uhuk, uhuk, Buna, Hicks. Sesampainya di rumah, Repin masih saja menangis. Gilbert berusaha menenangkannya dengan berbagai macam cara, dari memberinya mainan dan juga makanan, sampai pun memberinya susu. Repin tetap menolak, bahkan kini dia sudah mengamuk dengan melempar semua barang di hadapannya. "Kamu bantu saya dong," greget Gilbert saat melihat asistennya yang hanya melihat tanpa membantu. "Kan salah Anda sendiri, Tuan. Lagi pula menurut saya perbuatan Anda ini sudah terlewat batas," ujar asisten Kai tanpa rasa takut. "Apa maksudmu?" tanya Gilbert dengan tatapan tajamnya. Asisten Kai menghela napasnya. Dia berjalan ke arah Repin yang menidurkan dirinya di kasur sambil menangis, mengumamkan sang bunda. "Repin mau ketemu bunda?" tanya asisten Kai. Seketika Repin tertunduk, dia semakin menangis sambil merentangkan tangan mungilnya ke arah asisten Kai. "Apa-apaan kamu, Kai?" sentak Gilbert saat asisten Kai akan menggendong Repin. "Tuan, di mana hati nurani Anda? Memisahkan seorang anak dari ibunya merupakan tindakan kejahatan." Asisten Kai tak peduli jika profesinya akan terancam. Dia tak tega melihat Repin seperti saat ini. Gilbert memutar bola matanya malas. Dia berkacak pinggang dan menatap asisten Kai dengan tajam. "Lalu bagaimana dengan Emily? Dia juga membawa kabur putraku. Dia juga penjahat yang memisahkan anak dari ayahnya. Bahkan aku tidak tahu selama ini aku telah menjadi seorang ayah," sentak Gilbert dengan napas memburu. "Terus, apa bedanya dengan Anda? Apa bedanya dengan Anda yang memisahkan anak dari ibunya? Repin belum mengenal Anda, sedari bayi dia hanya memiliki ibunya. Batin dan jiwanya terikat dengan istri Anda. Apakah Anda mau putra Anda depresi sejak dini, ha?" tegas asisten Kai. Gilbert terdiam. Dia membenarkan perkataan asisten Kai. Hanya saja pikirannya sudah didoktrin oleh Nyonya Samata, sehingga kebenaran sebesar apapun tak terlihat olehnya. Dia hanya mementingkan rasa sakit hatinya tanpa tahu ada hati yang siap terluka demi dirinya. "Om, Hicks, Lepin mau Buna, kacian Buna. Lep cuma punya Buna. Dedi Lep lama kerjanya, nanti kalau Dedi Lep pulang, Dedi Lep yang bayar bon Buna. Tapi jangan ambil Lep dari Buna. Hicks." Tangannya entah anak itu belajar dari mana, memasangkan wajah memelas menggemaskan seperti ini. "Kan Anda lihat sendiri, bahkan putra Anda belum tahu siapa dedinya. Yang hanya bisa menjelaskannya adalah istri Anda. Jika Anda memaksa Repin untuk mempercayai Anda sebagai dedinya, bukan menerima melainkan membenci, apakah Anda ingin dia dibenci putra Anda sendiri?" ujar asisten Kai sambil menunjuk ke arah Repin yang menatapnya dengan linangan air mata. Gilbert menggeleng. Dia tidak ingin dibenci oleh putranya sendiri. "Tidak, aku tidak mau dibenci oleh putraku sendiri. Aku tidak mau," batin Gilbert. "Asisten Kai, cepat kembali dan cari Emily. Kau harus menemukannya," tetah Gilbert. Asisten Kai tersenyum. Dia berhasil meyakinkan tuannya. Asisten Kai sangat hafal bagaimana sifat tuannya. Di balik sikap dingin, datar, dan egoisnya, Gilbert hanya ingin menjadi sosok ayah yang dicintai oleh anaknya. Tapi cara Gilbert salah dengan memisahkan ibu dari anaknya. Asisten Kai terpaksa mengancamnya agar pikiran Gilbert terbuka. "Baik, Tuan," seru asisten Kai dan pergi mencari Emily. Gilbert menghela napas pelan. Dia menatap Repin yang menatap kepergian asisten Kai. "Dia akan membawa bundamu ke sini, jangan menangis lagi," ujar Gilbert sambil duduk di tepian ranjang. "Om dah bohong?" tanya Repin. Gilbert menggeleng. Dia tersenyum dan membawa Repin ke pangkuannya. Dia mengambil tisu di atas nakas dan membersihkan air mata serta keringat anak itu. "Bisakah kamu memanggilku Dedi?" tanya Gilbert sambil menatap lembut ke arah Repin. "Dedi? Om kan bukan dedinya Lep,"
ujar Repin dengan bingung. Lalu, di mana dedinya Rev? Tanya Gilbert. Kata Buna, dedinya Lab lagi kerja buat bayar rumah, bayar makan, bayar jajan Lab. Tapi Buna masih diomelin sama orang. Kita sering diusir karena ndak bayar rumah. Lab mau Dedi pulang bantu Lab dan Buna. Kasihan Buna. Ucapan Repin sangat menyentuh hati Gilbert. Putranya begitu pintar menyusun kata. Banyak hal yang dia lewatkan selama ini pada tumbuh kembang putranya. Tok, tok, tok. Permisi tuan, saya mengantar susu Repin. Repin dan Gilbert mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Di sana terdapat Emma yang berdiri sambil memegang botol susu. Kemarilah, Tita Gilbert. Repin mengamati wajah Emma. Dia seperti tak asing dengan wajah wanita itu. Emma, dari kapan kamu mengenal istriku? Maksudku Emily, ujar Gilbert dengan gengsi menyebut Emily sebagai istrinya. Saya kenal dia dari Repin masih di dalam kandungan, Tuan, ujar Emma. Bisa kau ceritakan tentang kehidupan Emily sebelum bertemu saya? Pinta Gilbert. Emma menatap Gilbert ragu, dia meremas tangannya yang terasa dingin. Gilbert mengambil botol susu yang Emma genggam, dia menidurkan putranya di pangkuannya dan memberikannya dot susu. Saya bertemu Emily saat dia hamil 8 bulan, dia baru saja diusir dari kontrakan karena nunggak 3 bulan. Saya sebagai tetangga pun membawanya ke tempat saya, kebetulan saat itu saya tinggal sendiri. Lalu kejadian yang mengenaskan terjadi di mana Emily ditabrak oleh mobil berwarna hitam yang melaju kencang ke arahnya. Keadaan Emily kritis, begitu pula dengan Repin. Saya tidak punya biaya untuk membayar operasi Emily, maka dari itu saya menjual cincin Emily. Gilbert yang tadinya menatap Repin seketika mendongakkan kepalanya menatap Emma dengan tatapan terkejut. Jadi kamu yang menjual cincin istriku? Tanya Gilbert. Emma mengangguk takut, dia tahu jika itu cincin nikah Emily. Tapi dia tidak tahu jika suami Emily adalah tuannya sendiri. Maaf tuan, keadaan saat itu sangatlah genting. Emily harus dioperasi. Dia mengalami pendarahan hebat akibat kecelakaan itu. Terang Emma. Gilbert mengusap wajahnya kasar, berarti dia salah menuduh Emily menjual cincin itu demi keuntungannya. Padahal bukan Emily yang menjualnya, itu pun untuk keadaan darurat. Saat Repin umur 2 tahun, saya pun pergi dari kampung untuk bekerja di kota, sedangkan Emily masih menetap di sana menjadi buruh cuci dan juga penjual kue, ujar Emma dengan sedih. Dia tahu persis bagaimana perjuangan Emily saat itu. Gilbert mengangguk, dia menyuruh Emma keluar, membiarkan putranya istirahat. Setelah pintu tertutup, Gilbert termenung dengan pandangan kosong. Repin kini sudah tertidur lelap akibat banyaknya menangis dan kondisi yang belum pulih membuatnya langsung tertidur tanpa menghabiskan susunya. Aku sudah melakukan kesalahan, lirih Gilbert. Gilbert menatap Repin yang tertidur di pangkuannya dengan perlahan dan lembut. Dia memindahkan Repin ke kasur dan menyelimutinya. Gilbert memutuskan untuk keluar. Baru saja dia membuka pintu, dirinya terkejut ketika melihat Emily yang sudah berdiri di hadapannya. Mana putraku? Tanya Emily dengan mata yang sembab. Tidur, aku ingin bicara denganmu, ikuti aku. Tita Gilbert sambil menutup pintu dan menarik tangan Emily mengikutinya. Gilbert membawa Emily ke ruang kerjanya. Dia menghentikan langkahnya setelah menyadari Emily telah masuk ke dalam ruangannya. Aku sudah dengar dari Emma tentang cincin itu, ujar Gilbert. Emily mengerutkan keningnya. Apakah Gilbert menanyakan hal itu pada Emma? Mengapa Gilbert sampai sepeduli itu menanyakan tentang cincinnya? Gilbert berbalik, dia menatap Emily dengan pandangan dingin. Emily sangat merindukan tatapan lembut dan hangat dari Gilbert untuknya. Tetapi dirinya sadar jika dialah yang pergi dari suaminya dan membuat Gilbert menjadi orang yang berbeda. Untuk itu, aku mengizinkanmu untuk tinggal di sini bersamaku, tapi dengan satu syarat. Emily yang tadinya menunduk seketika mengangkat kepalanya. Dia menatap Gilbert dengan tatapan bertanya. Syarat? Kamu di sini hanya sebagai ibu pengasuh bagi putraku, bukan istriku. Kamu pasti mengerti apa maksudku? Dek,
Sakit hati Emily mendengar persyaratan dari suaminya sendiri. Hati seorang istri mana yang tidak sakit jika dirinya dianggap pengasuh oleh suaminya sendiri? Mas, sebenarnya apa mau kamu? Kamu menyuruhku untuk tinggal di sini menjadi pengasuh putraku. Untuk apa aku tinggal di sini, Mas, jika hubungan suami istri di antara kita sudah tidak ada? Bentak Emily dengan mata yang menatap Gilbert dengan tatapan berkaca-kaca. Bukannya merasa bersalah, Gilbert malah menarik satu sudut bibirnya menyeringai ke arah Emily. Dia mendekati Emily dengan langkah perlahan. Lalu kau mau apa? Hubungan kita sudah berakhir sejak kamu pergi meninggalkanku. Tapi demi putraku, aku tidak ingin dia menjadi anak broken home. Oleh karenanya aku perlu kamu di sini, ujar Gilbert dengan tatapan tajam mengarah tepat pada netra Emily.